Adalah biadab Anda berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya. Ibu saya, ibunya Prof. Mahfud MD, ya. Apalagi sampai ibu. Ya, itu gangguan keamanan dan itu pelanggaran hukum ya, itu pelanggaran hukum. Karena apa? Karena pertama gangguan keamanannya itu dia mengganggu orang yang seharusnya aman, dan yang terganggu yang bukan hanya yang menjadi objek gerudukan, masyarakat yang lain juga yang mau lewat di jalan, yang mau melintas itu menjadi takut kalau ada orang berteriak-teriak, mau lewat tidak bisa. Jadi itu bagian dari gangguan keamanan yang tidak ada kaitannya dengan pilkada secara langsung, betul. Dan itu bisa saja terjadi nanti di pilkada, misalnya orang merasa dicurangi atau difitnah bahwa KPU-nya curang, gitu bisa aja orang kumpul-kumpul begitu lalu bikin keributan. Itu aja, Rosi. Pak Mahfud, kelihatannya Bapak menjawab ini sangat tenang. Tapi kalau saya boleh bertanya, Pak Mahfud marah nggak sih kalau rumah ibu yang sudah sangat lanjut usia dikepung, digeruduk, dan minta keluar padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan politik? Ya marah saya, tapi saya kalau marah kan selalu tersenyum juga. Jadi apa marah betul dong. Anda boleh ngeritik saya sebagai pejabat karena perbedaan politik, tapi adalah biadab Anda kalau karena berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya, apalagi sampai ibu. Ibu saya itu umurnya 90 tahun, 91 lah sebentar lagi gitu. Dia kerjanya hanya ngaji, hanya ke masjid bersama dua perawat, dua suster ya, bersama kakak saya yang kalau siang itu ya cuma bertiga berempat itu perempuan karena anak-anaknya yang lain kan kerja ke kantor gitu. Nah, makanya dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ke polisi, apakah Bapak tidak melapor? Saya tidak akan melapor. Kenapa? Kenapa? Ya, karena itu adalah tugas polisi. Seperti polisi melihat kebakaran, Nggak perlu ada laporan. Tidak usah ada laporan gitu ya. Nah, dan saya juga tidak melapor. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin cuma kesan wah mentang-mentang pejabat apa-apa dilaporkan. Enggak. Polisi tahu tugasnya mana yang delik aduan, mana yang delik umum. Ya. Nah, kalau delik umumnya sudah diproses oleh polisi lalu mau minta keterangan kepada saya, apakah betul itu rumah Bapak, apakah betul itu ibu Bapak, apakah betul ini gambar Bapak, nah saya bisa memberi keterangan. Tapi kalau saya suruh melapor, enggak lah. Artinya begini, kalau orang hukum tahu semua bahwa itu tugas polisi gitu. Tidak perlu harus ada laporan, udah harus bisa dipidana itu, udah harus dicari. Iya, dan siapapun, tidak hanya seorang, tidak hanya karena itu rumah ibu Profesor Mahfud MD. Betul. Pak Mahfud, saya kan follow Bapak tuh, dan Bapak tuh biasanya aktif. Bapak kan termasuk aktif di sosial media, terutama tweet. Jarang-jarang saya melihat Bapak itu nggak nge-tweet, baru sekali aja kemarin terkait dengan rumah ibunda Pak Mahfud. Satu saja, dan kira-kira begini Bapak tulis, saya selalu berusaha menghindar untuk menindak orang yang menyerang pribadi saya, karena khawatir egois dan sewenang-wenang, karena saya punya jabatan. Saya siap tegas untuk kasus lain yang tidak merugikan saya, tapi kali ini mereka mengganggu ibu saya, bukan mengganggu Menko Polhukam. Tadi Bapak sudah jelaskan. Dari tweet ini sebenarnya kan Bapak terganggu dan sebenarnya dan ingin ada proses hukum, tapi toh Bapak tidak melapor. Iya, karena polisinya kan Bapak tidak melapor katanya. Enggak, itu tugas Anda. Saya bilang begitu. Saya akan melihat nanti gitu. Nanti kalau saya melapor mendapat perlakuan istimewa, wah Menko Polhukam melapor gitu. Saya kan tidak ingin menggunakan jabatan saya agar orang lain takut gitu. Oleh sebab itu kalau Anda lihat kiprah saya di politik, di pemerintahan, saya serang macam-macam kan tidak pernah saya persoalkan gitu. Silakan serang aja. Saya punya kebijakan, kebetulan saya punya kewenangan. Untuk melakukan sesuatu saya berbuat, Anda ngeritik silahkan, tetapi kalau sudah menyangkut ke keluarga dan tendensinya pidana gitu, ya polisi tahulah apa yang harus dilakukan. Oke, Pak Mahfud, gitu, ya Pak Mahfud, sebagai Menko Polhukam tidak mungkin
rumah ibunda itu dikepung, digeruduk, kita juga lihat ada 4 video dengan kalimat yang cukup keras, saya tidak ingin mengucapkan di sini. Tapi apakah ini bentuk tekanan kepada pemerintah karena ada tokoh yang sedang diproses hukum? Apakah Bapak juga melihat ini bentuk tekanan kelompok tertentu? Iya, iyalah semua orang berpendapat begitu dan saya sependapat. Kalau Anda lihat di pemberitaan dan di medsos itu kan tekanan, apalagi di situ ada kalimat-kalimat kalau ini kalau ini ditahan, kalau di proses hukum gitu, saya akan melakukan ini. Ya. Misalnya kalau Habib Rizik ditahan, maka akan lakukan ini. Apakah menurut Bapak itu tekanan terhadap pemerintah? Iyalah, tekanan ya menurut saya tekanan ngawur gitu. Kalau itu ditujukan ke saya, kan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya, malah saya yang nyuruh pulang ke sini. Gitu. Itu urusan hukum. Nggak bisa Anda demo kemanapun, demo ke rumah presiden, demo ke rumah saya. Kalau hukum berjalan ya hukum berjalan, nggak ada urusannya gitu. Nah, tugas kita ini kan mengumumkan saja. Penegakan hukum harus begitu dan kita mengarahkan agar tidak terjadi diskriminasi gitu. Pak, iya. Kalau rumah seorang Menko Polhukam aja bisa diginiin, gimana rumah warga biasa ya Pak? Loh iya, itulah kesimpulan umum. Oleh sebab itu orang sudah pada mengatakan ya negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Dan sekarang itu kan canggih, orang ya mencari pelaku dan mencari aktor intelektual itu sekarang gampang sekali. Kalau memang mau dicari kan gitu. Apalagi sudah ada digital seperti sekarang gitu. Tapi kalau Anda tanya ini, saya senang polisi tanpa campur tangan saya, karena saya tidak ingin menggunakan kekuasaan atau posisi saya untuk mendikte polisi. Tapi saya ikuti di pemberitaan bahwa polisi sudah bekerja profesional dan saya mendapat info-info siapa yang di belakang itu dipanggil, siapa di belakang itu dan apa latar belakangnya. Saya kira silahkan jalan. Saya bilang itu hukum harus ditegakkan dan saya tidak akan mengadukan siapapun. Tapi kalau Anda menemukan siapa yang melakukan, silakan tindak secara hukum. Gitu.